Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2301030034 dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran konselor dalam mengatasi diskriminasi. Bagaimana konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi, dan apa saja strategi yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengatasi diskriminasi dalam konseling. Peran konselor dalam mengatasi diskriminasi adalah sangat penting karena seorang konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Berikut adalah beberapa peran konselor dalam mengatasi diskriminasi. Yang pertama itu ada mendengarkan dengan empati. Konselor harus mendengarkan klien dengan empati dan memahami perasaannya. Yang kedua itu mengidentifikasi diskriminasi. Konselor harus mengidentifikasi diskriminasi yang dialami oleh klien dan memperhatikan dan memahami dampaknya terhadap klien tersebut. Yang ketiga itu menghargai klien. Seorang konselor harus menghargai dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri kepada kliennya. Yang keempat itu mengembangkan rencana. Seorang konselor harus membantu klien untuk mengembangkan rencana untuk mengatasi diskriminasi dan membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Yang kelima itu menghargai keputusan klien. Seorang konselor harus menghargai keputusan klien dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri. Nah, berikutnya itu strategi yang bisa digunakan oleh seorang konselor untuk mengatasi diskriminasi dalam konseling. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang inklusif. Konselor harus menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak bersifat diskriminatif. Yang kedua, menghargai perbedaan. Konselor harus menghargai perbedaan klien dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri. Yang ketiga, mengikuti norma budaya. Konselor harus mengikuti norma-norma budaya klien seperti menghormati orang tua klien ataupun keluarga klien. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Harus menggunakan pendekatan yang fleksibel dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri. Yang kelima, menghargai keputusan klien. Seorang konselor harus menghargai keputusan klien dan membantu klien untuk memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Nah, dalam mengatasi diskriminasi, konselor juga harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi bias. Seorang konselor harus bisa mengidentifikasi bias mereka sendiri dan berusaha untuk mengatasinya. Yang kedua, menghargai keragaman. Seorang konselor harus menghargai keragaman klien dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri terhadap klien. Yang ketiga, menggunakan sumber daya. Konselor harus menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu klien yang mengalami diskriminasi dan melakukan hal-hal di atas. Seorang konselor bisa membantu klien yang mengalami diskriminasi untuk mengatasi masalahnya dan membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Mungkin itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.